Jadi sebelum menyalahkan orang, proses dulu kesalahan gitu kan. Nilai dulu diri kita sendiri. Iyalah. Nggih. Memang sulit sih seperti itu. Nggih. Soalnya hati manusia ini tidak sama. Kalau ibu itu cuma satu, punya tanah sepanjang 2 meter kurang, lebar mungkin 80 cm. Untuk ibu mati. Iya, nggih. Hanya itu. Bu, ini pesan-pesannya kalau buat mencari calon istri itu bagaimana Bu? Kan aku belum nikah. Pesan-pesannya gimana Bu? Cari istri yang solehah apa? Yang gimana gitu? Kalau menurut ibu ya, mencari seorang istri itu bisa ngasuh orang tua kita. Iya, pertama itu Bu ya. Iya. Nah, terus menerima Kekurangan seorang kita, suami apa adanya. Kayak gitu. Kita juga harus menerima kekurangan istri ya. Iya. Istri disuruh dengan orang tua kita. Tapi kalau kita nggak mau dengan orang tua istri, Iya. Jangan jadi manusia itu janganlah egois sendiri. Karena manusia tidak ada yang sempurna Bu ya. Pasti ada salahnya. Istilahnya kamu tuh rezekinya sekian, rezekinya 1 kilo. Minta 2 kilo, tumpah gimana? Jadi kan kamu kumpulkan ini membina dalam keluarga, ada istrimu yang tukang menyimpan hasilmu. Nah sudah itu orang tuamu sakit. Jadi meskipun kamu yang nyari duit, dek, kamu mama sakit cak mano dek mana. Jadi istri awak itu cak mano posisinya. Iya. Nengok raut-raut. Iya lapang anu kita obatilah kayak mano namanya orang tua kita. Nah kayak gitu. Yo ngomongnya itu kan itu benar. Sudah itu top sembuh orang tuamu. Besoknya orang tua dia sakit. Mas, orang tuaku sakit. Yo cak mana caranya lah dek kita bareng-bareng kita cari jalan solusinya bareng-bareng. Kamu nganggap orang tua itu mertua itu sebagai orang tuamu. Pahalanya lebih banyak daripada orang tua yang melahirkan kamu sendiri. Seorang perempuan juga menganggap mertua kita itu sebagai orang tua kandung. Nah itu pahalanya lebih dari orang tuanya kandung sendiri. Itu anunya Tuhan. Kalau orang tua kita tuh wajar, itu orang tua kita yang melahirkan kita dah. Iya benar. Pengen balas budi. Tapi kalau untuk menyatukan hati dengan orang lain kan sulit tuh. Nah itulah pahalanya yang sulit itulah oleh Tuhan dilebihi. Kayak ngono tuh artinya. Jadi kita ini mencari pahala lah untuk mati dengan untuk mencari pahala untuk hidup sang hidup. Kan gitu saja. Benar. Kalau kita hidup nyari hidup aja, kalau mati susah nyekik. Benar. Benar kan? Benar. Iya, kita harus percaya adanya Tuhan. Iya. Karena Tuhan ada di sini. Ada di hati. Walaupun tumbuh ini nak. Kita tuh jangan melihat hidup aja, dilihat hidup akan mati. Jadi kita menggerakkan tangan, kita genap, tangan kita diberi, semuanya lengkap oleh Tuhan. Gunakan yang sebaik mungkin, jangan manfaatkan tenaga orang lain, tenaga kita lah. Seperti itu. Kita boleh mengulurkan tangan, tapi dengan orang yang membutuhkan. Jangan dimanfaatkan untuk ini. Kita menolong orang, tapi berhak orang yang patut kita tolong. Iya benar. Kadang orang yang sering ditolong itu enggak tahu terima kasih loh Bu. Aku kan sering nolong orang. Biarin aja. Ibu orang-orang ini mau dipecatin orang diam-diam itu. Iya. Jangan dipecat orang-orang yang tidak nyari makan. Kalau rezekinya ditutup, makannya dari mana? Makanya kalau orang tua-tua itu disuruhnya nyapu, bukannya pada bergaya terus, tidak, karena merasa kalau tenaganya ini kurang. Jadi meskipun lambat tapi pasti hidup itu 2 alam, alam nyata dengan alam tidak nyata. Alam nyata dengan alam keabadian. Benar. Di alam keabadian itu akan abadi kalau dunia ini sudah meledak, sudah menyatu, itu baru keabadian. Rumah apapun ini sudah nggak ada, datar gini semuanya, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada, pokoknya datar. Barulah tumbuh manusia. Itulah surga nerakanya tahu. Luas Bu ya pengalaman saya. Kalau yang
manusia yang mati beribuan tahun belum ada ketemu Tuhan. Masih ada prosesnya lagi Bu itu. Masih mencari, nggak ada disiksa masuk neraka, masuk apa ngotawe kayak itu. Kalau mati ke neraka surga belum, padahal belum tentu. Belum ada. Masih ada proses lagi. Masih prosesnya itu nanti kiamat. Oh, iya. Itu baru mana yang manusia kelakuannya kayak gimana di dunia. Iya benar. Nah, itulah yang diinikan. Kalau kelakuannya seperti manusia, bentuknya ya seperti manusia. Nah, kalau kelakuannya seperti binatang, ini manusia, ini binatang gitu. Oh, Kayak gitu. Itu siksaannya di dalam neraka. Nah, jadi di saat di dunia kayak gimana membuat dengan teman-teman penyakit dan teman. Ini yang menyiksa. Kalau baik dapatnya baik, kalau jelek cuma jelek. Iya. Oh. Jadi ini yang menyiksa dirinya. Nggih. Nah itu. Jadi ini dipotong-potong, tik 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 terus gitu. Disiksa ya. Ya habis. Nah, sudah tuh terus tombol habis kan lebur. Tumbuh lagi. Tombol lagi. Jadi Siksa. itulah alam keabadian. Masya Allah. Jadi kalau kita yang jadi manusia seutuhnya gini, karena perilaku kita sebagai manusia seutuhnya. Seperti itu. Jadi kita minum, macam mana kita hidup di dunia seperti itu. Kalau hidupnya seperti binatang lah itu separuh binatang, ada yang ular, ada yang ini sesuai dengan apa yang dikerjakan di dunia kayak gitu. Nggak ada ya sekarang itu surga neraka nggak ada meskipun ribuan tahun lalu mati belum ketemu Tuhan, belum ketemu neraka. Masih diproses itu Bu. Masih berjalan sama dengan hidup sekarang. Bener ya Bu. Makanya banyak jiwa-jiwa yang gentayangan ini karena kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu buka mata hati, mata batin. Kasihan kamu nengok yang orang mati sudah. Kalau yang banyak ini dia pengen hidup di dunia lain lagi, di dunia lagi. Di dunia nyata ya. Pengen tobat. Kayak itu. Berarti intinya hidup di dunia itu harus berbuat baik, sering sedekah. Ya, kayak gitu, gimana kalau kita mau dihormatin orang? Hormati dulu orang lain. Hormati orang lain dulu. Hormati dirimu, hormati orang lain, hormati keluargamu, baru minta dihormati orang. Kalau kamu egois gini, mana mau orang menghormati? Iya benar Bu. Kan gitu. Jadi sebelum menyalahkan orang, proses dulu kesalahan kita kan. Nilai dulu diri kita sendiri. Memang sulit sih seperti itu. Soalnya hati manusia ini nggak sama. Kalau ibu itu cuma satu punya tanah sepanjang 2 meter kurang, lebar mungkin 80 cm. Untuk ibu mati. Hanya itu. Tapi tiap tahun kita bayar. Jadi kalau ibu mati tidak memusingkan semua orang. Sewaktu ibu mati, kain, bunga, semuanya yang ini ongkos bawa ibu, nanam ibu, doa ibu, nyolatin ibu itu sudah di situ karena tiap tahun ibu bayar. Seperti itu yang kita pikirkan sekarang. Bukan harta ini udah ibu tidak butuh ke sini. Nggak pengen motor, mobil, rumah mewah. Ibu punya motor di rumah, tapi ibu orang tuanya sampean dulu teng Kraton apa pripun niku? Jarene. Datuk sing nang Kraton. Datuk teng Kraton, Majapahit. Iya, karena mama ibu itu kan ndak nurut sama ceritanya gitu Bu ya. Dijodohin orang sama Kraton ndak mau. Dia nak suku mati. Jadi nikah sama rakyat jelata. Heeh. Wong Nganjuk. Nggih, wong Nganjuk. Bapakku tuh wong Nganjuk. Berarti selama 12 tahun Bu temuri. Temuri lebih. Ya lebih lah saiki. Kalau nang kene 20 tahun. Oh, 20 tahun. Wis nang Jambi. Kalau masuk Unja 12 tahun. Berarti selama 20 tahun belum pernah balik ke Jawa Bu sampean? Belum. Kok 20 tahun, 30 tahun 30-an tahun. Ya, sing 10 tahun itu mayang-mayang. Ngerti mayang-mayang kan? Mayang-mayang muter-muter. Mayang-mayang. Apa mau coba lho, bola ngerti mayang-mayang. Mayang-mayang. Jadi pertama nang kene tekan Jawa, nang kene Curup. Nggih. Curup Lubuk Alai.
Nah, nang Curup kono sing air panas dingin tuh. Ada nih. Nang kono Erlang. Nah, nang kono itu petang tahun. Sudah itu pindah meneh nang Bedeng Ernau. Bar Bedeng Ernau nang kono 3 tahun. Anak ibu meninggal tak sakit, stres ibu. Sudah itu diajak pindah lagi nang Palak Curup. Dipindah nang Palak Curup Lubuk Alai. Nah, wong cul, sangane sangusun. Nggih. Itu bahasane. Bocah saiki gak mudeng, Bu. Iya, nah wis mano pindahne nang ngene nang kono wis waras ibu iso mlaku iso ini diajak pindah nang Linggau. Nang iya nang Linggau 3 tahun. Diajak pindah meneh nang ngene Singkut. Nggih. Singkut sini. Singkut sini. Nah, terlahir ke Jambi. Jambi. Nang Jambi lah sampai dek almarhum. Ninggalin jadi anak itu lahirnya mayang-mayang, sing tua lahir nang Curup. Misah-misah. Sing Rati ini lahir nang gini apa nih Singkut. Nah Singkut siji Pasar, Singkut siji Rati, sing Puspa lahir nang kene loro. Jadi duh, kok mayang-mayang katanya. Berarti ibu sering ngobatin orang-orang yang sakit ya? Setiap hari lah. Oh berarti ada yang berubah terus? Ya tiap hari. Nah kalau tak cerita dulu. Non? Awak calon urung. Dereng Bu. Urung iki. Kakak iki HP kanu kan digoleki. Dereng gadah calon. Lah nanya anak aku, apa kau nak nyalon jadi mantu? Aduh. Jauh Bu aku di Jawa. Niatnya jalan-jalan malah oleh jodoh. Awakmu menghina apa lah? Anak aku cantik-cantik semuanya, cewek 3. Ini baru baru lulus anu lah stres malah aku. Niatnya jalan-jalan malah harus oleh jodoh. Anak ibu tuh wongnya ya enggak kayak cewek-cewek sekarang nih. Bedak mahal dah dia. Tidur lah kayak itulah. Diajak kemana pun enggak payah nak cuci muka, nah ini langsung ganti baju payah kuliah nih. Tapi kalau kuliah lain, kalau ini lain. Udah siang Bu, mau balik dulu. Iyalah. Jam 11:30 ya. Lah. Memangnya manggone di sini? Hah? Manggone sampai. Manggone kula teng Bayung Lincir. Nggih. Ceritane nang kene Mas. Ceritane niki wau mampir teng niki kos-kosane Mas Fajar nih. Dulan-dulan. Pengen roh Jambi, Bu. Nggih. Baju lenceran ada. 2 jaman, Bu, sekarang. Ada lah Montoran. baju. Mas Jep. Ayo. Aduh. Terima kasih Bu wejangannya ini, Bu. Ternyata Ibu ini wawasannya luas banget. Bu, balik dulu, Bu ya. Ya. Doakan sukses. Ayo. Semoga Ibu sukses, Bu ya. Kalau ibu lah sudah sukses lah. Oke. Semoga bisa pergi ke Jawa lagi. Oh iya.